Siapa di sini yang pengen punya uang 200 miliar? Coba angkat tangan. Ayo. Oke, turunkan. Ya, tolong dijawab jujur. Kapan terakhir kali angkat dua tangan, kemudian ngomong ke Allah Ta'ala, ya Allah, beri aku 200 miliar. Belum pernah? Belum. Nah, berarti tadi itu pengen atau ngelamun? Kalau lamunan gak bisa ya menyampaikan kita pada apa yang kita penginkan. Tapi kalau keinginan, niat, bisa. Keinginan bisa. Nah, makanya kalau memang betul pengen punya uang 200 miliar, maka dengan PD angkat tangan, Allahumma 200 miliar. Khusyuk. Oh, kabul. Itu yakin kalau minta pasti kabul. Nah, yang di sebelahnya protes. Mas, iya. Saya ini pengen punya uang 10 juta aja nggak dapat. Padahal saya ini kerja keras. Mas ini tampang-tampang pengangguran. Kok minta 200 miliar tuh dapatnya dari mana? Mau dapat dari mana? Jawab enteng. Nah, karena saya nggak tahu dapatnya dari mana, makanya saya minta. Duh, maksudnya? Nah, kalau saya tahu ya saya nggak minta. Kalau saya punya saya nggak minta. Kalau saya bisa saya nggak minta. Nah, karena saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak punya, makanya saya minta sama yang punya, yang bisa, dan yang mampu. Yang punya, yang bisa, yang mampu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya minta sama Allah 200 miliar. Sebelah yang ngomong, masuk akal juga ya, masuk akal. Tapi mas, kira-kira kabul apa enggak? Enggak pakai kira-kira. Kenapa? Nah, karena Allah sudah bilang siapa minta pasti aku beri. Nah, kapan dapatnya? Ojo takut aku. Ya, kalau bab itu kita sama-sama nggak tahu, karena yang ngasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi niatnya kuat, minta terus. Ya minta terus. Allah akan kasih dia 200 miliar. Bisa jadi kontan langsung 200 miliar, bisa jadi bertahap sampai turunan yang ke-10. Paham? Ya, dikasih sama Allah 200 miliar. Karena kalau anak senang, bapak juga ikut senang. Kalau cucu senang, kakek juga ikut senang. Terserah Allah ngasihnya bagaimana. Oke, saya perkecil lagi. Ini masih contoh-contoh ya, masih contoh. Ramadan. Nanya, siapa di sini yang sudah pasang niat mau sholat taraweh 20 rakaat 1 bulan penuh, setiap rakaatnya itu khatam Al-Quran? Angkat tangan. Tiap rakaat khatam Quran loh. Tidak ada ya. Kenapa nggak ada? Sadar diri, orang kuat bib. Saya turunkan angkanya, 20 rakaat 1 bulan penuh, 1 paket taraweh 1 juz. Coba angkat tangan. Wah, di Majelis Ar-Raudhah kan 1 juz seperempat kurang lebih, ya kan ya? Oke, pertanyaan saya, tadi sholat isya yang dibaca itu pengen cepet rampung atau isya tadi sholatnya pengen cepet rampung atau agak panjang surat yang dibaca? Jangan bahas ibu-ibu, kalau ibu-ibu biasanya pengen cepet rampung. Gimana Bu? Ustaz Iis tadi yang dibaca pendek atau panjang? Pengen cepet rampung ya, pengen cepet rampung. Enggak latihan agak lama sedikit ya. Ini kalau orang yang niatnya kuat, nanti saya taraweh, saya mau baca 1 juz ya 20 rakaat. Sekarang ini dia sudah diniati latihan, saya habis sholat isya saya mau sholat 2 rakaat. 1 rakaat saya mau baca Al-Ikhlas 11 kali, 2 rakaat 22 kali. Latihan ngapain? Belajar ngadeg suwe, belajar berdiri lama.
Rupanya tanggal 20 Sya'ban is dead, meninggal dunia. Maka dia dapat pahala sholat 20 rakaat kali selama bulan suci Ramadan dan 1 bulan khatam Al-Quran, dapat pahala. Kenapa? Niatnya kuat. Nah, sekarang saya mau nanya pada semuanya, pemirsa khususnya yang di layar monitor, sama teman-teman yang di sini lebih khusus lagi. Pertanyaan saya, Ramadan nanti mau sedekah atau enggak mau sedekah? Mau? Oke. Siapa yang punya pembantu rumah tangga, coba angkat tangan. Maaf Bib, sesama pembantu dilarang soalnya. Saya pembantu istri kan, pembantu rumah tangga. Saya ini tugas saya bantu istri Bib, ngepel, nyapu gitu ya. Bu, punya pembantu di rumahnya? Oke. Punya karyawan Bu? Bapak-bapak punya karyawan? Enggak. Sudah, Anda semua mau enggak dapat pahala sedekah selama bulan suci Ramadan? Mau enggak? Mau enggak? Mau. Ya. Sekarang di hati ngaku keluarga besar Majelis Ar-Raudhah dulu. Sudah? Ya. Ini keluarga besar Majelis Ar-Raudhah. Betul? Ya. Saya sepekan yang lalu di Majelis Ar-Raudhah ini kan tukang tetap bagian bangun itu ada 6 orang. 6 orang ini tukang tetap. Jadi ada bangunan, nggak ada bangunan, tetap harus bangun. Paham ya? Saya ada-adakan saja, nanti kadang tembok utuh saya robohkan, bangun. Pokoknya 6 tukang ini harus bangun itu, harus bangun. Seminggu yang lalu saya samperin, kawan-kawan, ya tolong doakan. Apa? Ramadan nanti kalian berenam libur, nggak boleh kerja. Tuh, mungkin mikir dipecat OB gitu ya. Ramadan nanti kalian berenam tidak boleh kerja, libur gitu. Iya, tapi 1 bulan penuh dapat gaji penuh. Ayo, sinyali wali niru. 6 orang ini selama insya Allah bulan suci Ramadan libur. Ya, tapi gaji 100% dibayarkan. Enak enggak? Enak enggak? Enak enggak? Itulah Islam. Itulah Islam. Siapa yang meringankan ya bawahannya selama bulan suci Ramadan, nanti sama Allah akan diringankan. Allah sama dia juga kurang lebih. Terawih rapatek cetok lewat. Iya, Allah juga kurang lebih. Puasa kok kurang lah ibadahnya. Allah juga kurang lebih. Karena dia sama orangnya juga kurang lebih. Dan alhamdulillah Anda semua ada ya di dalam amal yang satu itu. Kenapa? Karena Anda semua adalah keluarga besar Majelis Ilmu dan Zikir Ar-Raudhah. Paham? Nah, apa kaitannya ini dengan niat? Itu kan nanti masih bulan suci Ramadan, betul kan? Sekarang bulan apa? Sya'ban. Saya udah ngomong dari sekarang. Ya, saya udah ngomong dari sekarang dan saya udah nyatakan tulung dongakno. Pertanyaannya, Habib sudah punya uang untuk bayar selama 1 bulan penuh? Jawabannya belum. Lah kok sudah ngomong? Makanya saya bilang tulung dongakno. Ya, tolong doakan saya. Innamal a'malu binniyat. Niatan yang seperti ini kemudian dijalankan, maka akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah itulah makna mukmin itu dengan niatnya dia bisa mencapai apa-apa yang tidak bisa dicapai dengan badannya, dengan dirinya. Jenengan punya gaji sebetulnya nggak cukup buat beli rumah. Ya nggak cukup buat beli rumah. Tapi dengan niat gaji yang nggak cukup itu akan jadi rumah. Akan jadi rumah. Caranya gimana? Caranya ya tadi judulnya niat itu definisi para ulama qasdu syai' muqtarinun bi fi'lih. Yang namanya niat adalah
menginginkan sesuatu langsung diikuti dengan perbuatan. Kalau nggak ada aksinya, cuman pengen, namanya ngelamun, berkhayal. Tapi kalau berniat, pengen, langsung bergerak. Allah akan kasih hasil nanti yang buat kita terkejut. Masya Allah.